Kembali naiknya tarif listrik per 1 September lalu menjadi pukulan tersendiri bagi masyarakat. Tak berhenti sampai di situ, beban akan kian berat saat kenaikan harga gas LPG ukuran 12 kg diumumkan pemerintah dalam waktu dekat. Sementara itu, wacana kenaikan harga BBM bersubsidi juga terus bergulir. Menyikapi hal itu, masyarakat tentunya harus bijaksana. Selain wajib melakukan penghematan penggunaan energi, masyarakat juga harus cermat dalam mengatur keuangannya. Sebab, kenaikan harga energi biasanya akan langsung berimbas pada kenaikan sejumlah barang kebutuhan lainnya. Sejauh mana kenaikan harga energi akan berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat? Dan untuk membahasnya telah hadir di studio pengurus harian YLKI, Tulus Abadi. Selamat siang Pak Tulus. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung sama kami di Jurnal Siang. Pak Tulus, kemarin tanggal 1 September sudah naik TDL, masih ada lagi yang akan naik nih. Kira-kira ada tabung gas LPG yang kira-kira akan direncanakan akan naik, lalu begitu juga dengan harga BBM. Ini sudah terdengar ini sampai sekarang. Menurut Anda apakah memang konsumen ini harus pasrah saja nih menanggapi begitu banyak kenaikan harga ini menurut Anda? Iya, dalam konteks regulasi karena sudah diputuskan memang mau nggak mau harus mengikuti itu ya, karena kita tidak, apalagi kita tidak bisa menghindari untuk misalnya tidak menggunakan listrik atau tidak menggunakan LPG atau bahkan BBM. Nah, memang itu menuntut konsumen untuk mengantisipasi sejak awal terkait dengan dampak ikutan yang akan terjadi ketika semua itu sudah dinaikkan. Sebenarnya kalau konteks kenaikan listrik itu hanya berdampak pada golongan 1300 volt ampere ke atas yang jumlahnya memang sebenarnya sedikit. Karena 85% pelanggan PLN yang notabene sekitar 44 juta itu tidak naik, yaitu golongan 450 dan 900 volt ampere. Cuma yang saya khawatirkan memang golongan 1300 volt ampere yang itu gray area ya, kaya sebagian dan juga kecil. Ada golongan yang miskin juga di golongan 1300 volt ampere ini. Tapi kalau 2200 ke atas itu saya kira memang orang yang sudah bagus lah ekonominya. Kemudian juga LPG. LPG itu kalau yang 12 kg itu memang kisaran jumlah pelanggannya itu hanya sekitar 18% dari total pengguna LPG di seluruh Indonesia. Itu pun 80% adalah pengguna di perkotaan. Nah, yang nanti berdampak serius mungkin kenaikan harga BBM itu kalau jadi ya, saya nggak tahu apakah presiden baru itu berani mengambil keputusan yang dalam 3 bulan ke depan atau masih menunda ya, karena ini kan bersifat politis. Tapi kalau melihat inflasi yang dicanangkan oleh pemerintah di akhir tahun ini, September misalnya dan juga Agustus, menurut Bank Indonesia kan kisarannya masih 0,3%. Artinya sebenarnya kenaikan TDL itu belum memukul daya beli konsumen. Baik, Pak Tulus, apakah kenaikan harga-harga ini sebetulnya sudah diimbangi dengan pelayanan yang diterima dari konsumen? Ya, sebenarnya memang kalau misalnya kita bicara listrik, saat ini memang justru agak ironik atau paradok ya, di berbagai daerah listrik saat ini mengalami semacam krisis kecil lah. Artinya sudah terjadi pemadaman bergilir ya, yang sangat serius menurut saya, mulai dari Medan, Pekanbaru, Sumbar, dan juga Kalimantan, dan juga Pulau Jawa sebentar lagi kalau tidak ada penanganan yang serius. Artinya memang ini ironik karena di satu sisi kenaikan dilakukan, tapi di sisi lain terjadi semacam penurunan pelayanan pada level hulu ya. Hulu itu dalam arti pembangkitan PLN sudah mulai kekurangan pasokan, sehingga ini sangat rawan, sehingga ini PR besar bagi pemerintah Jokowi untuk nanti mengantisipasi agar tidak terjadi krisis yang betul-betul akan meluas kalau tidak ditangani secara serius. Baik, Pak Tulus, kalau kita cermati memang alasan pemerintah itu untuk menaikkan TDL dan juga BBM nantinya kalau misalnya memang jadi, ini karena memang mereka ingin mengalokasikan subsidi ke tempat yang lain. Nah, apakah menurut Anda pemerintah saat ini itu sudah mengalokasikan subsidi itu ke tempat yang memang seharusnya? Ataukah itu sudah tampak atau belum sebetulnya, Pak Tulus? Ya, sebenarnya memang subsidi energi yang dialokasikan oleh pemerintah sekarang itu kan memang sangat besar ya, sangat signifikan. Bahkan beberapa pihak mengatakan itu tidak rasional karena mendekati 25% dari total anggaran yang ada. Subsidi listrik dan BBM itu dan juga gas yang 3 kilo itu kan hampir 25% dari total APBN. Bahkan nanti 2015 yang kemarin dipidatokan oleh Pak SBY, subsidi energi itu 432 triliun dari 2000 triliun yang ada. Memang dampak terhadap sektor-sektor lain ketika ini akan direalokasi, saya kira sudah ada peningkatan walaupun belum menyelesaikan persoalan. Misalnya jumlah
APBN untuk kesehatan masih kurang, kemudian pendidikan juga masih kurang, dan yang masih minim adalah juga alokasi untuk infrastruktur, sehingga jalan sering rusak, jembatan sering rusak karena ketiadaan anggaran yang memadai. Oke, baik, Pak Tulus, kita akan bahas lagi persoalan-persoalan seperti apa yang sebetulnya sampai sekarang ini belum selesai, tapi di segmen berikutnya pemirsa tetaplah bersama kami di Jurnal Siang.